Dalam penyiapan lahan untuk budidaya tanaman, terlebih dahulu kita harus memilih lahan, karena lokasi penanaman sangat berpengaruh bagi tingkat keberhasilan budidaya tanaman tersebut. Jadi, pemilihan lahan haruslah sesuai dengan tanaman yang akan dibudidayakan. Artinya, harus mempunyai kecocokan antara potensi lahan dengan syarat tumbuh optimal suatu jenis tanaman. Adapun beberapa kriteria suatu lahan dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai lahan penanaman yang baik, yaitu tersedianya air yang cukup, lokasi terbuka dan bersih, memiliki struktur tanah yang baik, lokasi mudah diakses, mudah pengawasannya, tenaga kerja tersedia, masih belum endemik penyakit, dan lokasinya bukan langganan banjir. Materi selanjutnya yaitu pengolahan tanah dan penyiapan lahan. Pengolahan tanah merupakan proses di mana tanah digemburkan atau dilembekkan menggunakan tenaga manusia, hewan, maupun mesin. Tujuan dari pengolahan tanah yang pertama untuk memperoleh struktur tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan benih, mengendali gulma atau menghilangkan rumput, mengurangi erosi tanah, dan mencampur pupuk atau bahan tambahan ke dalam tanah. Selanjutnya, penyiapan lahan. Penyiapan lahan meliputi proses pembersihan lahan, proses pengolahan tanah, dan pemberian pupuk dasar. Tujuan dari penyiapan lahan adalah meningkatkan produktivitas tanaman dan mengkondisikan lahan tempat budidaya tanaman agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu pemupukan dan pengapuran. Kegiatan pengapuran merupakan upaya untuk menaikkan pH tanah dengan cara menambahkan kapur ke dalam tanah. Pengaplikasian kapur yang paling efektif adalah disebarkan secara merata ke seluruh tanah sebelum pengolahan tanah, dan agar bisa segera bereaksi di dalam tanah, maka tanah harus dalam keadaan lembab. 3 bentuk kapur yaitu kapur tohor, tembok, dan kapur karbonat. Pemupukan merupakan kegiatan pemberian pupuk ke dalam tanah dengan jumlah dan jenis hara sesuai dengan kondisi status hara tanah. Jadi tanaman itu membutuhkan 19 unsur hara esensial agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi tidak semua jenis hara yang diperlukan harus diberikan melalui pupuk. Untuk mendapatkan produksi yang optimal, maka pemupukan harus memperhatikan asas 5 tepat, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat tempat. Adalah inokulasi mikroorganisme bermanfaat. Nah, apa itu inokulasi? Inokulasi adalah suatu proses menumbuhkan mikroba dari media yang alami ke media yang baru dengan tujuan untuk melihat beberapa variasi jenis mikroba yang ditumbuhkan dalam suatu media. Terus, prinsip yang mendasari inokulasi adalah inokulasi mikroba, yaitu dengan memisahkan campuran mikroba sehingga membentuk koloni yang terpisah, di mana antara satu mikroba dengan mikroba yang lainnya. Terus, metode yang digunakan pada inokulasi ada 2 secara umumnya. Yang pertama itu dengan metode sebar, dan yang kedua ada metode tuang. Dalam penyiapan lahan tentunya diperlukan pemberian air. Irigasi berarti pemberian air kepada tanah untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertumbuhan tanaman. Tujuan irigasi adalah memberikan air kepada tanaman dalam jumlah yang cukup dan waktu yang diperlukan. Cara pemberian air irigasi berbeda-beda, tergantung pada kondisi tanah, topografi, ketersediaan air, jenis tanaman, dan iklim. Ada 4 teknik pemberian air irigasi, yaitu pemberian air lewat permukaan dengan cara membiarkan air mengalir dari atas ke bawah. Pemberian air bawah permukaan dengan cara alat irigasi diletakkan di bawah tanah. Pemberian air pancuran menggunakan pipa semprot yang berputar. Pemberian air tetesan.